Oke, sekali lagi selamat pagi, salam hebat luar biasa. Kita mulai kelas pada pagi hari ini. Ini kelas pertama untuk bulan September. Nah, tadi saya udah kirim ke grup, ke beberapa juga dari broadcast maksudnya. Agustus sudah mendewasakan kita. Kita banyak belajar di bulan Agustus. Setuju teman-teman? Ada acara, ada kemeriahan, ada banyak kegiatan di bulan Agustus. Ya, dan topiknya Merdeka. Ya, semoga benar-benar ada orang-orang yang memerdekakan ekonomi, fokus dengan ekonomi keluarga. Agustus juga memberitahu kita cukup banyak hal, apalagi di akhir-akhir, aduh, demo di mana-mana. Ya, dan itu hanya memberitahu kepada kita agar kita belajar ya untuk fokus, untuk bisa nahan diri dan sebagainya. Tapi Agustus sudah lewat, sudah berlalu dan itu mendewasakan kehidupan kita, terutama di bisnis kita ini. Ya, karena kalau kita lagi fokus untuk nguatin bisnis, kita fokus untuk nguatin keuangan, sebenarnya itu akan sangat berpengaruh ke keluarga kita. Setuju ya teman-teman ya? Dan semoga pelajaran di bulan Agustus yang sudah kita lewati kelar. Anda coba lihat buku catatan Anda bulan Agustus. Kadang-kadang perlu teman-teman dibuka lagi, dibaca lagi. Kemarin belajar apa ya? Kemarin apa yang saya catat ya? Kemarin ada pengalaman apa ya? Itu kadang-kadang perlu dibuka lagi. Karena ketika kita buka catatan di bulan yang sudah kita lalui, di hari-hari yang sudah kita lalui, kadang-kadang ada pelajaran yang, wah, waktu itu saya pernah ada pengalaman. Misalnya, ada closing di waktu yang mepet. Nah, mungkin itu bisa jadi satu pelajaran. Waktu itu saya dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang yang beli gitu, calon pembeli gitu, bahkan nggak jadi beli, itu jadi pelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang buka lagi bukunya, buka lagi catatannya untuk kita tilik sebentar apa yang sudah kita lalui. Ya, itu bisa jadi satu modal, satu pengalaman untuk kita bisa lebih bijaksana untuk di hari-hari ke depan. Oke ya, nah selamat datang September. Kita akan mulai dulu karena bulan ini bulan spektakuler. Saya berharap semuanya udah buka promo di bulan September. Nah, kalau udah buka promonya apa aja, kita udah mulai bisa setting plan. Nah, saya akan langsung untuk beri kepada Anda penjelasan dulu ya, penjelasan awal tentang acara Zoom untuk hunting ya. Nah, saya akan share screen sebentar. Acara Zoom untuk hunting. Bentar. Jadi Bapak Ibu teman-teman di bisnis kita ini ya di bisnis KK Indonesia ini ada dua acara ya kalau boleh dibilang ya ada dua acara atau dua dua poin yang kita kerjakan di bisnis ini. Boleh diketik di kolom komen hunting dan farming ya boleh ketik di kolom komen hunting dan farming. Oke, silahkan ketik di kolom komen hunting farming. Nanti Anda juga tulis di buku juga ya. Hunting farming. Nah, betul. Hunting farming. Oke, hunting farming. Ya, ini. Hunting farming. Oke, semua konsentrasi ya. Karena ini menentukan perkembangan bisnis kita. Hunting ini berburu, mencari, menemukan, mengejar. Oke, kita kasih sinonimnya lah ya. Artinya, saya lagi hunting, saya lagi berburu, saya lagi mencari, saya lagi berusaha menemukan, saya lagi ngejar. Itu hunting, teman-teman. Ya. Kalau farming, farming itu kita menumbuhkan, merawat, mentoring, pendampingan. Oke, ya. Jadi kita hanya punya dua, mau dibilang tugas atau mau dua aktivitas ya.
dua aktivitas bisnis. Nah, ini mungkin lebih enak nih. Dua aktivitas bisnis bersama dengan kakak Indonesia, yaitu ada hunting, ada farming. Nah, teman-teman, untuk hunting ini berarti berburu, mencari, menemukan untuk mendapatkan tujuannya ya, mendapatkan mitra atau member atau tim baru. Oke, bisa juga untuk mendapatkan, oh, sebentar, saya ini biar seragam ya teman-teman ya. Saya tulis begini aja. Pembeli, pembeli. Jadi kita bagi dua, yaitu berburu ini, hunting ini. Pertama untuk mendapatkan pembeli baru, yang keduanya untuk mendapatkan mitra atau member atau tim baru. Itu untuk hunting. Ya. Nah, kalau farming, namanya saja farming ini untuk member atau untuk mitra baru atau tim baru atau pembeli baru. Ya, kalau farming, pembeli itu kita berikan pendampingan kesehatan, info promo, paket, dan testimoni. Oke, ya. Kalau untuk member atau orang yang mau menjalankan bisnis, kelas pendampingan cara kerja. Oke, ini bisa dicatat di buku Anda dan kita akan bahas sebentar tentang dua hal ini, ya, dua aktivitas bisnis ini. Jadi coba sambil dilihat aktivitas kita di bisnis KK ini ada dua. Ada aktivitas untuk hunting, ada aktivitas untuk farming. Kalau kayak pagi hari ini, Zoom kita ini aktivitas saya untuk farming. Ya, saya untuk melakukan pendampingan agar Anda bisa mengerti, memahami, dan tahu cara kerjanya. Nanti kalau Anda ketemu dengan tim Anda, mitra Anda, member Anda, kalau dia mau tahu cara kerjanya, Anda latih dia, itu namanya farming. Oke ya. Nah, kalau Anda ketemu dengan pembeli, konsumen, orang yang sudah beli, lalu Anda juga kasih info, kasih promo, ada paket, ada testimoni, itu farming juga, tapi kepada pembeli. Oke ya, jadi ini untuk farming. Saya nggak akan bahas detail farming karena acaranya sudah Anda jelas ada di hari Selasa dan Rabu jam 10 kelas cara kerja. Lalu hari Kamis malam untuk acara Q&A ya. Lalu hari Minggu malam evaluasi. Di luar itu kalau misalnya mau privat, kita ngobrol di grup, itu termasuk farming. Intinya agar kita bertumbuh, agar kita maju dan kita paham cara kerjanya. Oke ya. Nah, sekarang untuk hunting ini teman-teman. Untuk hunting ada namanya mendapatkan pembeli baru. Itu berarti kita ngomong jualan. Nah, untuk jualan, teman-teman, untuk jualan kita bebas cara untuk bisa menjual produk dari PT KK Indonesia Group. Ya, mau online boleh, mau offline boleh. Mau menggunakan Facebook boleh, TikTok bisa, WA oke, IG monggo. Ya, jadi untuk kita bisa jualan, semua bisa dipakai. Mau offline, offline itu misalnya ketemu orang langsung nawari, masuk ke komunitas, langsung Anda jelasin dalam bentuk seminar atau mungkin acara-acara yang simple, sederhana, penjelasan produk, atau mungkin ikut basar, atau mungkin Anda adakan cek kesehatan atau cek kulit, Anda ajak ketemu dengan klinik, Anda ajak ketemu dengan
cek kesehatan Medicode gitu, termasuk Anda sosialisasi kanker serviks mungkin, atau Anda demo produk, itu jualan teman-teman. Sangat banyak yang bisa dilakukan ketika kita jualan, ya. Offline, online Anda bikin konten. Sekarang live TikTok lagi dimatiin, Anda berarti fokusnya hanya dengan konten. Dikirim kemana? Ke story, dikirim ke beranda gitu. Anda japri, Anda broadcast, Anda bisa kasih penawaran di grup dan sebagainya dan sebagainya. Oke ya, itu untuk mendapatkan pembeli baru. Nah, ini saya pisahin untuk pembeli baru. Sekarang yang kedua adalah mendapatkan mitra atau member baru. Berarti yang kita jual bukan produk, tapi jualan peluang. Oke ya, kalau yang atas ini jualan produk, kalau yang bawah jualan peluang. Nah, jualan peluang ini kita bagi dua, teman-teman. A, untuk jadi reseller atau agen, ya, atau jadi penjual. Oke, karena bisnis ini butuh Anda punya penjual. Ingat ya, kalau kita jualan sendirian bisa. Tapi kalau kita jualannya mau lebih gede, jangan lakukan sendiri, tapi punya banyak penjual. Nah, untuk itu kita akan adain penawaran atau penjelasan hunting ya, untuk kita ajak orang jadi agen Nates. Nah, ini teman-teman. Kalau kita ngomong untuk jadi agen Nates ya tentunya kita memang hanya akan fokus nawari orang itu jualan ya, baik online maupun offline jadi agen Nates. Nanti di sana kita kasih info bahwa sebenarnya yang dijual itu bukan hanya produk Nates saja, tapi bisa akses jualan semua produk dari PT KK Indonesia. PT KK Indonesia Group, ya. Jadi awalnya mungkin mereka tahunya Nates, tapi setelah dapat penjelasannya, kita bisa sampaikan kalau semua produk yang ada di perusahaan ini, PT KK Indonesia Group ini, ya, itu bisa dijual. Bekatul beras merah, odol, krim, terus Silviang, Milkrom, Fitsol, SGF, Kekelever, semuanya bisa dijual karena keuntungannya gede. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk Agenates. Kita udah lakukan dan untuk Agenates ini rutin setiap pagi, Senin pagi jam 09.30 dan Jumat malam jam 19.30. Oke, ini untuk agenda tes. Nah, untuk yang kedua, setelah ini kita diskusi sebentar. Untuk yang kedua, kita hunting, kita nawari orang untuk bisa lihat peluang bisnis dari KK Indonesia dari sisi bisnis network, bisnis network marketing, atau MLM, atau bisnis jaringan. Nah, kalau yang tadi itu namanya untuk jadi agenates, peluangnya adalah agenates. Yang ini kita kasih nama peluang bisnis jaringan. Ya, Anda udah lihat ininya ya di grup ya, udah lihat apanya, template-nya di grup. Kita adain acara seminggu sekali, teman-teman. Selasa jam 19.30. Kok sebelah piye toh? 19.30 ya. WIB. Oke, Selasa 19.30. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, kita siapkan untuk Anda aktivitas hunting. Ya, siapkan untuk Anda aktivitas hunting. Tujuan hunting adalah berburu, mendapatkan, mencari, menemukan, mengejar. Mengejar apa? Ada dua. Menemukan apa? Ada dua, yaitu menemukan pembeli baru. Sehingga kalau Anda temukan pembeli baru, Anda jualan, berarti ada omset. Oke ya, bisnis harus ada omsetnya.
Yang kedua, kita tawarkan peluangnya, kita hunting untuk mendapatkan mitra, member, agen, atau tim baru. Jadi kita jualan peluangnya. Anda disediakan dua acara untuk hunting. Yang pertama adalah jadi agen ATES setiap hari Senin 9.30 dan Jumat malam 19.30. Oke. Yang keduanya dari sisi bisnis agar kita bukan hanya ketemu penjual saja, tapi kita ketemu orang yang mau mengembangkan jaringan, mau mengembangkan bisnis dari sisi network marketingnya, kita juga adakan untuk hunting peluang bisnis jaringan seperti nanti malam ya Selasa 19.30. Ini template-nya Anda udah dapat semuanya harusnya ya. Ini untuk setiap Selasa malam. Nah, ini nanti malam acara perdana bisa dibilang acara perdana untuk Anda bisa ikuti ya di hari ini 19.30 dan Anda bisa ajak orang-orang yang Anda tawarkan untuk ikutan bisnis bareng Sekolah Bisnis XYZ dengan konsep bisnis jaringan. Saya sudah kirim juga di grup ini ya kayaknya ya. Nah, ini kontennya untuk Anda pasang di story, untuk Anda tawarkan dari acara ini nanti, untuk acara ini nanti. Ya, jadi contohnya tadi udah saya kirim, Anda tinggal pasang di sosial media Anda, gaji kok numpang cuma lewat, udah jangan salahin bos. Nah, berikutnya semoga malam ini doamu tadi malam terdengar, ini harapannya. Nah, simak dulu penjelasannya. Nah, jadi kita sisi konten atau sisi promosi akan lebih banyak menawarkan untuk peluang bisnisnya, teman-teman. Yang artinya peluang bisnis ini ketika mereka terima, terus mereka mau datang untuk nyimak infonya, siapa tahu mereka adalah tim-tim baru Anda, mitra atau member baru Anda. Karena kita tawarkan peluang bisnisnya. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung nggak dengan acara kita yang namanya acara hunting ini? Yuk, coba teman-teman, ada nggak yang masih bingung atau mungkin ada yang masih belum jelas, kurang jelas? Silakan. Sudah jelas semuanya? Mbak, Insya Allah jelas, Pak. jelas ya. Bu Sulistia jelas? Jelas. Oke. Bu Siti Mariam jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi Bu Siti ada kesempatan untuk bisa bisnisnya lebih berkembang dari kita ngajak orang untuk bisa jadi tim berikutnya. Jelas, Pak. Oke, jelas ya Bu Sulistia ya. Jadi kalau jelas apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kita ngundang semua teman-teman yang sudah Anda kontak, yang sudah jadi kontak ya di WA atau di sosial media, coba diundang. Agar apa? Siapa tahu mereka memang lagi butuh. Waduh, awal bulan wis uangnya nipis, terus mereka lagi pengen punya usaha, ini bisa jadi alternatif. Oke ya. Nah, ini untuk Agenates dan untuk peluang bisnis jaringan. Nah, kalau sudah jelas, saya percaya salah satu yang kadang-kadang jadi masalah kita adalah ketika kita punya acara ini, ketika kita punya acara ini, ya, punya acara untuk nawari, punya acara untuk bisa membuat orang itu paham, kadang-kadang yang jadi masalah adalah mau undang siapa ya? Benar nggak? Siapa lagi yang mau diundang ya? Karena biasanya acaranya ada, tapi yang diundang nggak ada. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh sebab itu, penting untuk Anda dan saya terus untuk melakukan namanya menambah daftar nama. Oke.
nambah daftar nama. Dan cara yang paling cepat yang terus saya sedang ajarkan ke Anda, saya berusaha untuk Anda juga bisa mendapatkannya adalah dari TikTok. Pak, sekarang TikTok lagi dimatiin live-nya. Kita tahu kalau kita ini tidak sedang berfokus dengan masalah. Kita sedang fokus dengan solusinya. Kalau live-nya dimatiin, kalau nggak bisa nge-live, itu masalahnya, jangan fokus ke sana. Terus solusinya apa? Salah satu solusinya justru tambahi ngontennya. Kalau Anda nggak bisa nge-live, sejam sudah nggak bisa nge-live, berarti mestinya ada kesempatan untuk bisa bikin konten. Oke ya. Nah, karena bicara soal konten, saya pengen Anda mendengarkan satu cerita yang menurut saya inspiratif. Ini bagus sekali dari Bu Siti Mariam. Oke, Bu Siti Mariam bisa on cam, on mic. Suara saya keganggu dengan suara mesin nggak, teman-teman? Ada suara Enggak, mesin? tidak, Nggak terlalu tidak, jelas. cukup jelas ya. Oke, oke. Nah, teman-teman silakan Bu Siti itu kemarin memang dari awal saya lihat ada ada kemauan yang cukup kuat ya untuk Bu Siti ini belajar tentang TikTok. Dari pertama kali ketika join belum dapat produk Nates karena belum datang dan bahkan ada kecelakaan yaitu Natesnya itu Bu Siti ini tinggalnya di Bondowoso tapi Natesnya itu sampai ke Tangerang gitu karena ada kata Tenggarong ya, Tanggarang gitu loh. Tenggarang. Akhirnya Di jadi tempat saya keliru. itu Tenggarang, ya. Eh, Si, si pihak ekspedisi keliru akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi waktu saya sampaikan ke Bu Siti, bikin aja nggak apa-apa kontennya. Ternyata Bu Siti cukup kreatif dengan menambahkan stiker Nates gitu sehingga nggak pegang produk teman-teman, nggak ada pegang produk, tapi tetap bisa jualan. Apalagi Anda yang pegang. Nah, yang kedua kemarin, karena nggak pakai handphone saya, pakainya handphonenya Bu Sherly, Bu Siti itu kontak Bu Sherly, minta tolong untuk eh, foto dari Vitsol. Ya, Bu Siti pun juga belum ada Vitsol, tapi sekali lagi teman-teman ya, kemauan yang kuat itu membuat semua yang tidak ada jadi ada. Kemauan yang kuat membuat masalah jadi hilang dan yang muncul hanya solusi. Nah, semalam mungkin kemarin sudah saya kirim videonya atau gambarnya ke grup ya, akun TikToknya ya. Anda bisa lihat itu bukan Vitsol asli dalam arti bukan produk yang positif pegang. Tapi Bu Siti bikin dari stiker ya. Itu bikin teman-teman. Nah, sekarang yuk kita simak. Bu Siti kok bisa sekreatif itu? Bu Siti kok bisa punya inisiatif itu? Itu untuk bisa bikin konten. Bahkan kemarin niru plek apa yang disampaikan Bu Sherly. Silakan Bu Siti, mungkin bisa berbagi tips atau berbagi apa yang membuat Bu Siti itu kok mau lakukan hal begitu gitu loh. Nggak punya produk tetap mau nyoba. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Pak waktunya. Ya, sebenarnya saya sama juga ya dengan yang lain juga. Jadi mesti kalau orang itu mau ikut bisnis karena ada niat, saya ingat kita memang harus berusaha semampu kita. Kalau kita tidak mampu memaksakan diri pun tidak bisa juga. Cuman kalau kita bisa melakukannya, jadi kita akan apa ya? Bisa kita kita tidak fokus dengan masalah, tapi kita akan cari solusi. Fokus dengan solusi. Jadi seperti itu. Terus yang saya ketahui selama ini saya itu selalu apa ya belajar bukan belajar selalu scroll scroll TikTok juga tapi ketika itu ada pelajaran ada edukasi saya berhenti sebentar mampir di sebentar dan mencoba membuatnya seperti itu Pak jadi Mm-mm. tidak ada yang lebih-lebih lah karena kemampuan saya ya cuma segitu juga ada Pak seperti itu saya kira Pak. Mm-mm. Oke, ini penting menurut saya teman-teman ya. Satu, dimulai dari niat dulu. Oke ya, dimulai dari niat dulu. Dan saya percaya semua harus punya modal ini, niat. Niat nggak kita ini bangun usaha.
Niat nggak kita ini bangun bisnis? Niat nggak kita ini berjuang untuk ekonomi? Niat nggak kita ini punya penghasilan gede? Kalau udah ada niat, akan muncul jalannya. Karena kalau sudah ada niat, berarti nanti apapun masalahnya, seperti tadi Bu Siti bilang, saya akan fokusnya cari solusinya. Oke ya, satu niat. Nah, yang kedua nih teman-teman, saya pun melakukan hal yang sama sebenarnya. Ya, saya pun melakukan hal yang sama, yaitu kita maunya berhasil di TikTok. Kita maunya pinter di TikTok. Kita pengen memaksimalkan TikTok. Ya, caranya kita lihat orang-orang yang sudah berhasil di TikTok. Ini penting ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu TikTok. Saya pengen berhasil di TikTok, ya saya sempatkan untuk melihat apa yang ada di TikTok dan belajar dari orang-orang yang sudah sukses di TikTok. Makanya tetap saya akan tambahkan kalimat ini. Hati-hati anda jangan sampai pecah fokus. Karena ketika buka TikTok, pilihannya jadi banyak. Anda mau lihat apa aja bisa. Itu. Nah, kalau Anda lagi fokus untuk gimana ya kontennya biar bagus, gimana ya bikin videonya biar oke, gimana ya agar banyak yang follow, gimana ya agar banyak yang interaksi, ya Anda harus ketika tadi Bu Siti bagus banget nih, ketika Anda ketemu dengan akun yang dia itu ngajari, ngedukasi ke arah sana, berhenti sebentar. Saya pun begitu, teman-teman. Ya, karena saya pikirannya lagi pengen akunya berkembang, lebih kreatif lagi. Saya pun ketika scrolling dan ketemu orang yang lagi ngajari tentang TikTok lebih bagus, ngikut. Ini contoh. Ini contoh ya, teman-teman ya. Ini contoh real ya. Saya, anak dan istri punya satu grup khusus ya, bertiga tok memang, grup khusus keluarga ya. Saya buka langsung ya teman-teman ya. Ini kalau di kelas kita open karena biar kita bisa nanti berdua kita bersama-sama bisa apa ini chat ya. Nah, ini tadi Anda bisa baca ya. Nanti ini kan anak saya lagi sekolah online karena Surabaya memang ada himbauan untuk sekolah online selama 4 hari. Nanti pas istirahat bikin konten bertiga 40 detik. Oke ya, saya dapat ini dari mana? Waktu saya buka satu akun TikTok. Nih teman-teman, saya punya grup yang isinya adalah saya dengan nomor saya yang satunya. Ya. Jadi konten rumah sehat, konten MLM. Saya khawatir lupa, saya bikin isinya saya dengan nomor saya yang satunya. Dan itu saya bikin untuk, bentar, saya buka aja ya. Saya bikin, wait, TikTok. Kayaknya ini kan. Moga-moga ini. Ups, harus login. Bentar, teman-teman. Saya tadi, saya buka langsung aja untuk akunnya ya. Rumah sehat. Duh, 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 duh. Sorry, sorry. Lemot. Rumah sehat. Nah, ini yang tadi saya post di mana? Di broadcast ke semuanya ini teman-teman. Ini contohnya ya.
Terima kasih Agustus, caramu mendewasakan kami sungguh luar biasa dan kami percaya semua yang terjadi itu baik. Nah, ini teman-teman, saya waktu scroll di TikTok, percayalah kalau Anda fokusnya lagi pengen konten yang bagus, yang kreatif, Anda lagi pengen akunnya berkembang, Anda akan ketemu dengan konten-konten yang, wah, ini saya bisa pakai untuk di akun saya. Jadi, nggak ada orang yang kehabisan ide sebenarnya. Kalau mau benar-benar memperhatikan, sudah disediakan. Kalau bahasa lainnya itu begini, teman-teman. Kalau Anda lihat orang lain itu maju, berkembang, anda tinggal nyontoh apa yang dilakukan orang lain itu. Maka Anda tetap harus coba mendekatkan diri dengan mereka. Artinya mendekatkan diri itu, Anda lihat apa yang mereka lakukan. Ya, dulu waktu saya belajar Facebook Ads ya untuk iklan, saya diajari satu satu materi begini teman-teman. Kamu kalau mau ngiklan, kamu coba lihat iklannya orang. Kalau kamu mau ngiklan turun berat badan misalnya, kamu coba lihat iklannya orang. Jadi seolah-olah kita itu dikasih iklan dulu gitu loh. Oh, caranya begini, oh kalimatnya begini. Dan itu tinggal diambil, kan produknya beda, harganya beda. Terus apanya, packaging dan semuanya kan beda-beda. Toh, pasti ada ingredient manfaat beda-beda. Jadi teman-teman, kita ini bisa belajar. Dari mana? Pertama memang orang yang berhasil. Anda tinggal nyontoh saja. Tapi yang kedua, dari kompetitor kita. Anda lihat apanya, lihat caranya dia jualan. Kan pasti beda produknya, namanya kompetitor toh, beda harganya, ingredient dan sebagainya. Tapi konsepnya atau caranya itu sama gitu loh teman-teman. Yang berarti apa yang kita lakukan untuk ngembangin akun itu benar-benar sangat bisa diwujudkan. Sekali lagi, kalau tadi Bu Siti bilang, yang penting niatnya. Kalau Anda memang niat untuk bikin akun Anda ini berkembang, kalau Anda memang niat bikin akun Anda ini untuk menghasilkan, ya tentunya Anda tidak akan kejebak dengan scrolling ke area-area yang tidak ada hubungannya dengan membangun usaha atau bisnis Anda. Oke ya, ini contoh lagi saya bikin di eh, apa grup konten itu. Ini udah saya cuplik beberapa. Ini bagus-bagus nih teman-teman untuk ngiklan ya, untuk ngiklan. Contohnya aja ya, saya kasih contoh. Ini nih, nanti mungkin Anda bisa contek nih ya. Nanti mungkin Anda bisa contek nih. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off. Nah, ini saya ambil contoh ya teman-teman ya. Ini adalah, sorry, ini kok masih ada iklan gini sih. Sorry, sorry, bentar teman-teman. Nothing beats a Jet2. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini adalah satu video, kalau Anda perhatiin, kayak ada stiker, ini stiker kan, itu stiker perbincangan, Kak ada kopi di bawah 10.000 enggak? Gitu. Terus dia kasih foto uang 10.000, bawahnya kopi. Apa yang saya pikir tentang iklan ini teman-teman, tentang konten ini? Apa yang Anda pikir tentang konten ini? Kita bisa bikin hal yang sama, ini Anda, ini saya, ini Anda. Terus Anda bikin kayak begini, misalnya ada tulisan, Kak, ada nggak pembalut di bawah 10.000 misalnya, misalnya aja ya. Terus ini uang 10.000, ini pembalut. Bisa nangkep nggak teman-teman? Ini adalah satu bentuk kreativitas yang ada di TikTok. Kalau Anda pengen kreatif, Anda pengen punya iklan yang bagus-bagus, Anda pun bisa nyontoh orang-orang yang lagi kreatif bikin iklan. Ini saya buka lagi ya contohnya ya. Ini ada lagi yang contohnya nanti bisa dibikin dengan teman-teman atau bisa dibikin dengan yang lain. Nih, contoh lagi nih. Totalnya jadi 40.000 ya kan? Ini 100.000 ya, 60.000-nya mau didonasiin aja.
Nah, ini dia kan bilang Totalnya jadi 40.000 ya Kak? harganya 40.000, terus si pembeli ngasih uang 100.000, toh, terus dia bilang begini, yang 60.000 bisa didonasikan Kak. Gitu. Nah, Anda bisa misalnya minta tolong dengan orang yang ada di rumah, atau mungkin Anda ada di WP, di kantor gitu, nanti bisa bikin begini teman-teman. Ini iklan yang paling murah karena nggak ada biaya iklannya, nggak pakai bayar iklan, tapi kreatif. Dan ini bisa dicontoh. Kalau Anda memang benar-benar lagi pengen untuk bikin iklan-iklan yang kreatif seperti ini, Anda tinggal ganti dengan produk Anda. Anda tinggal ganti dengan suasana di bisnis kita. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh-contoh real. Makanya saya lihat Bu Siti dia bisa bikin apa iklan yang boleh dibilang karena punya niat sehingga inisiatifnya muncul. Ya, ini yang tadi saya kirim ke Anda toh. Ini kayak kayak Bu Siti ini kayak punya futsal sudahan. Nggak ada bedanya kan dengan kaleng yang kalau saya jejerin di sebelah saya itu kan kadang juga ada. Ini ya teman-teman ya. Ini kalau Anda lihat punyanya Bu Siti ini. Tadi pagi saya itu baca sebuah testimoni ya. Itu seorang ibu yang mengalami sakit saraf kejepit yang sudah 5 tahun ya. Jadi tapi dia juga Kalau nggak bercerita bahwa memperhatikan dia memang punya benar-benar penyakit ya, bawaan. kalau nggak memperhatikan benar-benar ini kayak kayak beneran itu teman-teman ya. Ini kemarin Bu Siti juga Kadang ngeplek kita baru sadar arti ngeplek dengan kesehatan apa yang setelah disampaikan sakit. Bu Sherly gitu. Padahal Jadi Anda boleh teman-teman bahasanya plek, kalimatnya plek. Kan ya jelas wajahnya beda toh. Akunya juga beda toh. Gitu. Satu saat ini akan jadi satu video yang akan jadi lebih gede lagi. Jadi teman-teman karena sedang punya tujuan ke sini ya. Tujuannya adalah nambah daftar nama dan terutama dari TikTok, maka kata konsisten sekali lagi sangat penting. Untuk bisa konsisten, kalau Anda ngomong Anda perlu kreatif, saya idenya dari mana ya? Balik lagi, Anda pengen menghasilkan uang dari TikTok, Anda pengen menghasilkan daftar nama banyak dari TikTok, ya makainya TikTok yang benar. Makainya TikTok yang memang tujuannya ke arah sana. Karena kalau pengen menghasilkan uang dari TikTok, Anda tidak pernah buka TikTok, Anda tidak pernah belajar dari TikTok, ya Anda gimana bisa mendapatkan uang dari TikTok atau mendapatkan daftar nama dalam hal ini dari TikTok. Ya, kemarin Bu Agustina kirim ke saya udah mulai ada yang tanya. Benar ya Bu Agustina ya? Tanya tentang info bisnis. Mbak Tri juga tanya, ada orang yang tanya tentang info bisnis. Jadi kalau Anda terus konsisten, kreatif, konsisten itu membuat akun Anda itu dinilai serius. Kreatif membuat orang suka. Sudah konsisten, kreatif lagi. Daftar nama Anda pasti akan bertambah dengan lebih banyak. Ya, daftar nama Anda pasti akan melimpah. Kalau daftar nama Anda melimpah, Anda mau arahkan dia jadi pembeli atau arahkan jadi mitra, jauh lebih gampang. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada nggak yang punya masalah dengan TikTok atau sehubungan dengan hal yang sedang kita akan lakukan ini? Oke, monggo ada pertanyaan teman-teman? Kesulitan-kesulitan apa gitu silahkan. Oke, yuk kita buka sesi tanya jawab ya. Hmm, betul Mbak Ari. Banyak banget nih di TikTok itu. Sekarang saya kalau scroll ya isinya ya karena begini, banyak usaha baru, banyak tempat-tempat jualan baru. Dan mereka gimana caranya memperkenalkan bisnis mereka, usaha mereka. Ya kreatif di TikTok. Dan kita tinggal nyontoh. Saya mau tunjukin beberapa ya. Masih mau tunjukin beberapa teman-teman? Mau, Pak. Oh ya, saya tunjukin coba beberapa. Ini konten-konten kreatif banget nih yang Anda bisa pakai untuk Anda tinggal pikir mau dilakukan sendiri atau butuh ada orang lain juga.
Nah, ini saya sampai simpeni semuanya di sini nih, teman-teman. Saya simpeni semuanya di sini. Contoh ya, saya buka contoh-contohnya ya. Ini apa ini? Thank you ya. Bang. Bayar dulu. Bayar apa? Bayar tadi kan minum. Lah, kok gue bayar? Lah, kan udah minum nih, bayar dong. Lah, gue kesini ngomong beli nggak? Enggak. Gua kesini ngomong beli nggak? Boleh mas. Saya mau kopi susu 2. Kopi susu 2. Matcha 1. Matcha 1. Kentang 2. Kentang 2. Ya. Kopi susu 2, matcha 1, kentang 2. Oke. Ya, kasih ya. Ayo. Americano sama latte. Enggak sih, cuma maksudnya kan tadi saya kasih minum. Iya, abang betul. Minum. Betul. Abang minum. Dari saya tuh yang saya yang buat di sini. Ya, Mas yang baik berarti kasih saya. Enggak, tapi ini saya jualan tuh, ada menunya. Ya saya kan nggak bilang beli, Mas yang baik. Kok gitu sih? Saya mau makasih atas kebaikan Mas. Enggak, tapi harus bayar bang, kan udah minum. Enggak, saya nggak bilang beli. Emang nggak bilang beli ya? Enggak, ya udah. Mas ya Mas ya. Mas, tar dulu. Mas baik nih. Ini misalnya nih teman-teman, Anda bisa langsung kepikiran siapa aktornya ya, saya di mana ya. Datang aja ke WP, ini hanya butuh satu orang kan yang jadi aktor. Kalau misalnya mau Anda minta tolong satunya. Misalnya, Mbak, saya mau ambil Nates, SGF, KK Life Force. Udah, begitu dibungkus, boleh dimodifikasi. Begitu dibungkusin, Anda langsung pergi. Loh mas bayar atau mbak bayar. Loh, saya kan ngomong mau ambil, nggak beli. Gitu-gitu loh teman-teman. Ini memancing interaksi ini sangat banyak nih. Yang like 25.000, yang nge-share 1.000 orang, yang komen. Ini membantu akun jadi lebih bagus. Contoh lagi ya, contoh lagi ya. Ini. Terus ini di WP lagi nih. Kak, kalau kakaknya nikah dulu atau mapan dulu? Pakai ditanya. Ngopi dulu lah, buru-buru banget sih. Nah, misalnya ke WP juga ya, Anda bikin beginian, ngopi tongkat ali dulu, gitu kan bisa. Gitu atau fit sol dulu dan sebagainya, teman-teman. Ya. Ini lagi contohnya. Eh, nih, ini lucu nih. Tulisannya tulisannya mulai besok penjualan harus lebih tinggi. Nah, ternyata apa yang dilakukan? Anda bisa du- naik di kursi, terus ngomong aku dengan penuh kesadaran, gitu, untuk nawari. Karena tadi kan bilangnya penjualan harus lebih tinggi. Contoh lagi, satu lagi ya. Ini bikin percakapan ini bagus ini teman-teman. Bikin stiker gini loh. Nah, lagunya pakai ini, Anda tulisi. Selamat siang Bu Siti, diskon untuk Nates bisa berapa misalnya ya diskon untuk Nasdaq bisa 50.000 enggak itu terus Bu Siti geleng-geleng mau di mobil boleh mau di rumah boleh bebas teman-teman tapi konten begini konten kreatif begini sekali lagi tersedia banyak di TikTok pertanyaannya kita niat enggak untuk bisa kreatif tinggal nyontoh sebenarnya oke ya terakhir nih teman-teman terakhir. Ya, apalagi ini pas pas gajian ini ya, misalnya ya pas gajian. Ini lagi banyak kan yang itu loh, botol flip. Nah, botol flip ini bagus nih. Totalnya 23.000 Kak. Hari ini ada promo. Nah, misalnya kasih nates, terus Anda kasih tahu totalnya 100 totalnya misalnya penti satu ya, penti satu totalnya penti satu sama penti dua biar ada totalnya ya. Penti dua 28 kali 2 misalnya ya. Pokoknya penti dua 50.000 misalnya ada promo gitu ya. Terus ini kalimat berikutnya nih.
Kakak kalau bisa botol flip, maka gratis buat kakak. Maaf mas, baru gajian, kembaliannya buat mas aja. Si anjing. Nah, tapi kata-kata kotornya nggak usah di apa, Totalnya 20. nggak usah disebutin. Gitu ya teman-teman ya, banyak banget nih, banyak banget nih. Saya juga lagi akan coba satu-satu gitu. Karena ini bisa membantu untuk akun kita berkembang. Makanya kalau memang kita lagi pengen akunnya itu bisa didatangi banyak orang, harus kreatif dan konsisten. Oke? Ada pertanyaan sampai sini cukup jelas? Siapa yang kira-kira mau nyoba? Yuk, siapa yang kira-kira mau nyoba? Di mana saja bisa. Kalau sendirian pun bisa. Nanti akan ketemu dengan konten-konten yang kayak tadi melamun, terus ditambah stiker sendiri dan sebagainya. Saya kemarin sengaja nyoba ngirim ke Bu Siti. Bu Siti, bikin kayak gini kayaknya bagus. Langsung tuh dibikin sama Bu Siti, teman-teman. Dan bisa, Anda lihat eh, anunya Bu Siti nggak? Bentar. Yang mana ya? Yang kemarin saya minta Bu Siti bikin, bisa langsung dibuat itu sama Bu Siti. Kalau memang Anda benar-benar niat ya teman-teman ya, pasti akan ketemu dengan ide-ide konten yang sangat membantu untuk bisa jadi lebih ini, lebih apa? Lebih seru lah, Bu Siti. Kayak kemarin ya, saya kirim nggak apa-apa meja berantakan, itu banyak dari Anda yang bisa bikinnya bagus-bagus juga kok. Berantakin meja gitu. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya, yang kemarin saya minta Bu Siti untuk bikin. Saya kirim video ke Bu Siti terus saya bilang, Bu Siti coba bikin kayak gini bagus juga nih. Ini awalnya tulisannya ketika ditanya bos kok belum ada jualan. Ya, tapi saya ganti, saya suruh Bu Siti tulis ketika ditanya mentor kok belum ada jualan. Kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Teman-teman, nih, lihat modelnya Bu Siti ya. Saya pun ketawa juga Pak kalau sudah tengok ini Pak. Kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Coba teman-teman, ini nggak nawarin, ini nggak nunjukin produk untuk jualan dalam arti langsung, tapi dia bikin backgroundnya ada natesnya, toh. Dan ini membuat orang itu, kalau semakin sering banyak yang lihat konten Anda, semakin banyak orang yang senang dengan konten Anda, semakin banyak orang yang follow konten Anda, ya lama-lama Anda akan ketemu dengan lebih banyak orang. Jadi untuk kreatif itu ya bukan sesuatu yang sulit sekarang karena ada contoh-contohnya tinggal ngikutin aja. Oke, jago acting katanya Mbak Ari ya. Saya percaya Bu Andayani, Pak Agus Triyono, Bu Nita, Bu Retno Ningrum, Bu Mimbar, Bu Sulistia, Bu Atin, Bu Ari itu juga bisa gitu. Yang penting tadi pesannya Bu Siti ada niatnya enggak, fokus ke solusinya. Oke ya, thank you ya Bu Siti ya untuk sharingnya, untuk contoh-contoh realnya juga. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu salah satunya ya, Bu Nita. Kemarin itu saya sama Bu Sherly sampai, aduh, ces gitu, seneng banget nih. Karena Bu Nita ini juga saya lihat satu orang yang awalnya sebel disuruh ngonten, bahkan bilang, aduh saya itu sebetulnya nggak pede, saya juga nggak punya banyak produk gitu, produknya kok belum bisa saya miliki gitu. Ternyata sekarang Nates ada, SGF ada,
BMC punya, KK Life Force ada, Milkrom ada, Fitsol pun bisa. Dan kalimat dari Bu Sherly, Bu, kalau Bu Nita punya produknya akan jadi magnet, akan narik gitu loh. Dan ternyata nggak lama dari sejak Bu Nita punya Fitsol sampai closing pecah telur itu nggak lama. Daripada saya ngomong, Bu Nita silahkan yang langsung akan berbagi untuk kita semuanya. Boleh nyalain mic dan nyalain kameranya, Bu Nita? Nah, silakan Bunita. Ya, jadi tuh eh, saya tuh mengakui ya kalau saya memang nggak pinter atau nggak pede di sosmed ya, apalagi menampilkan wajah itu Mm-mm. jujur saya perjuangan luar biasa karena karena eh, saya berani di TikTok itu ya baru di KK ini itu pun harus di istilahnya di push terus gitu ya sama Pak Dani. Tapi setelah berjalannya waktu itu jadi sesuatu yang malah kayak ketagihan, benar juga kata Pak Dani. Nah, sebenarnya saya itu sudah lama Pak untuk ngarahnya itu ke Fitsol. Mm-mm. Justru malah Nates itu belum tertarik karena pernah yang saya sharingkan bahwa saya ini sudah menopause, saya tidak memakai pembalut. Jadi saya tidak pakai gitu kan. Bagaimana saya mau testimoni, saya mau cerita sama orang kalau saya sudah tidak pakai itu pembalut. Nah, kemudian eh, tapi saya gini, berpikirnya Nates itu terjangkau Mm-mm. dan saya pengen ngasilin duit dan Nates ini yang seperti slogan yang Pak Dani bilang, setiap hari ketemu wanita, wanita selalu menstruasi dan uh, Tiap di setiap rumah. keluarga ada wanita. Nah, dari situ mindset saya jadi saya rubah. Saya nggak bisa kayak saya harus make gitu. Ya paling tidak saya pakai pentinya ya. Kemudian saya eh, tekuni itu karena itu yang istilahnya harganya tuh boleh dibilang terjangkau lah, bisa dibeli. Kemudian berhasil saya bisa menjualkan. Udah ini yang ketiga kalinya saya order paketan. Mm-mm. Kemudian yang kedua saya itu sudah lama ngarahnya tuh ke Fitsol. Jadi hati saya itu memang Kita kepingin hanya sekali mampu merancang Allah. pengen sekali beli Fitsol itu. Dan saya itu eh, apa ya, kayak waktu ditanya sama Pak Dani waktu itu, produk apa yang menjadi kekuatan Anda? Nah, di situ saya kok awalnya gini, dari mana saya bisa melihat kekuatan saya, penjualan saya di mana? Sementara saya itu belum berhasil menjual. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa hati saya itu cuma selalu ke Vitsol, ke Vitsol, ke Vitsol terus gitu ya. Apakah saat itu saya taunya cuma Vitsol? Enggak juga, karena Mm-mm. saya juga pelajari juga yang SGF, saya pelajari juga Mm-mm. yang KK Force. Tapi kok hati saya tuh balik lagi ke Vitsol gitu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk selalu posting Vitsol. Walaupun saya belum beli produknya. Nah, dari situ mungkin energinya itu saya fokuskan ke Fitsol gitu loh, Pak. Iya. Dan di situ saya berusaha, saya punya tekad gitu loh, punya tekad, saya pengen nabung. Saya pengen nabung, saya pengen beli, saya pengen merasakan sendiri. Jadi nggak cuma kata orang, tapi saya pengen beli dan pakai. Terus habis itu uh, pas waktu itu Bu Sherly ngobrol sama Bu Sherly dan Bu Sherly bilang seperti yang Pak Dani tadi bilang, kalau Bu Nita beli dan pakai itu memberikan energi magnet untuk
orang itu menarik, menarik ke pembeli gitu ya, untuk pembeli. Kemudian saya setelah sudah beberapa kali dari Nates itu sudah ngonten, akhirnya saya jadi tertantang gitu loh, sudah ada produknya, masa nggak dimanfaatin, saya harus setiap hari harus ngonten tentang Vitsol gitu loh. Sayang banget kalau enggak. Nah, terus waktu itu saya memberanikan diri, itu sekali take loh Pak, sekali take. Saya Dulu langsung seingat upload saya, di, dulu seingat saya 1 jam itu bulan baleni ya Bu ya. betul, betul Pak. Itu saya sekali take, langsung ngomong, langsung saya share di status. Itu nggak saya edit-edit. Nggak saya edit, belum saya kasih caption, belum saya masukin di TikTok. Jadi saya di TikTok itu, masukin di TikTok itu hanya kalau sudah beberapa kadang udah masukin di draft gitu kan, di draft saya edit-edit baru saya posting. Tapi yang video yang membuat teman saya itu ngelirik itu benar-benar belum ada editan sama sekali dan belum ada caption, masih polosan gitu aja. Terus tapi saya cuma gini, saya pengen ini bisa memberkati. Saya pengen, niat saya tuh pengen nolong juga. Karena banyak teman-teman saya sebenarnya yang bermasalah dengan kesehatan itu. Cuma saya beberapa kali, setiap kali saya menawarkan sama orang, orang tuh selalu kebentur di harga. Terus akhirnya saya, udahlah, saya mau pakai cara apa adanya, saya nge-share aja. Saya mau nge-share, karena kalau Nates mungkin ditawarkan orang, oh segini harganya, oke, ya Mbak, saya mau gitu. Tapi kalau Vitsol kan nggak segampang itu gitu loh, untuk kalau memang dia tidak kepepet dan tidak punya masalah kesehatan, itu orang mikir 2 kali. Pasti ada hal-hal yang lebih urgent mungkin ya, ya saya paham gitu ya. Cuma saya tuh sudah tahu teman-teman saya itu banyak yang bermasalah dengan kesehatan. Ya udah, saya cuma berdoa, Tuhan, saya pengen ini jadi jalan berkat. Siapa tahu ini tuh saya bisa menolong, saya memberkati orang, bukan saya, ya memang betul saya pengen dapat cuan, tapi saya, motivasi saya di lain itu, saya pengen nolong orang, itu aja. Terus nggak lama, 2 hari kalau nggak salah, 2 hari setelah saya posting, kok 2 hari ya, sehari saya setelah posting itu, video saya di apa, di tag sama teman saya, dibalas gitu loh, di reply, dia bilang, halo apa kabar Mbak Nita, dia ini adalah adik kelas saya dulu di kuliah, dan saya nggak pernah ketemu lagi selama 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, dia itu satu kos sama saya dulu di Solo. Kemudian tiba-tiba memang dia ada grup sama saya, tapi dia nggak pernah memperhatikan gitu loh. Saya juga nggak pernah memperhatikan. Tiba-tiba dia itu lihat postingan saya itu. Dia lihat video saya, dia minta apa kabar, say hello gitu, lalu dia bilang, Mbak, aku mau dong Vitsolnya. Dia langsung begitu. Itu terkaget-kaget saya, benar-benar saya nggak nyangka. Merinding saya ini. Ternyata dia itu selalu mengikuti status saya tentang Vitsol itu, dan dia punya masalah dengan kesehatan, ada benjolan. Jadi akhirnya dia status saya itu pertamanya yang video saya sendiri, saya bikin Vitsol. Yang kedua saya jajarin dengan testimoni orang yang pernah menderita cancer dan dia sudah periode pemulihan ya, ada progres yang bagus. Setelah itu video yang Mbak ini itu di-tag juga sama dia. Sebenarnya aku nggak separah Mbak ini di video ini, dia bilang gitu komennya. Tapi aku tuh
punya masalah seperti ini bla 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 gitu. Jujur saya ya antara senang dan juga rodok deg-degan. Karena apa? Senangnya ya kita dapat dapat jualannya bisa laku. Yang kedua, deg-degannya itu, wah, ini kok saya begitu dapat orderan, dapat masalah orang yang kasusnya juga cukup berat gitu loh. Itu membuat saya juga ini ya, aduh, pertama kali saya jualan tapi kok ada masalah dengan kesehatannya. Kemudian saya banyak intens sama Bu Sherly. Saya nanya-nanya terus. Saya banyak belajar sama Bu Sherly dan Bu Sherly memberikan video-video yang orang yang pernah kena cancer dan pasca pemulihan dan setelah minum Vitsol berapa hari, seminggu 2 minggu terlihat hasilnya. Nah itu yang membuat meyakinkan saya, meyakinkan si pembelinya itu bahwa Vitsol ini benar-benar uh, bisa apa ya, bisa memberi efek yang bagus. Itu aja sih Pak. Ya intinya saya niatnya memang pengen nolong itu. Tapi ya yang nolong ya dapat duit gitu loh Pak. Niat ini memang ngeri ya. Bu Siti kalimat awalnya niat. Bu Nita juga niat. Nita ini kalau di kotak-katik kotak jadinya niat itu loh. Teman-teman, Iya betul Pak. Bu Serli jadi pengen ngomong nih katanya. Mau dengar apa yang Bu Serli sampaikan? Wah, kita simak ya apa yang mau Bu Serli sampaikan ya sebentar ya. Oke, kita sambut Bu Serli. Ya, selamat pagi semuanya. Salam hebat luar biasa. Nah, dimulai dari niat ya, bener. Saya tadi tuh waktu di WA sama Bu Nita, saya mau ngomong, Bu, yang penting dimulai dari niat ya, Bu. Niat kita buat nolongi orang. Memang itu tulus ya. Jadi, kalau niat kita tulus, otomatis kita akan, ketika kita berjualan, kita punya hati. Jadi, hati yang tulus untuk melayani. Jadi, saya menganggap bahwa di bisnis ini saya bukan cuma sekedar bisnis, tapi saya juga melayani. Melayani apa? Saya melayani orang-orang yang memang butuh produk kesehatan. Yang kedua, saya melayani orang-orang yang memang butuh untuk punya penghasilan. Maka ketika saya memulai hari juga saya tuh selalu berdoa gitu ya. Dan memang dalam doa-doa saya itu ya ada semua itu saya nyebutkan kayak Bu Siti Mariam, Bu Nita gitu ya. Juga yang lainnya. Saya doa supaya ketika mereka tuh niat benar-benar niat dan memulai bisnis ini paling nggak ada hasilnya gitu loh, jangan sampai apa yang sudah dimulai kok nggak ada hasilnya gitu ya, karena saya benar-benar memang pingin itu membantu gitu loh, membantu supaya orang-orang tuh mendapatkan kesehatannya, ya mendapatkan keuangan gitu ya, kita seperti yang visinya Fitsol ya, menuntaskan penyakit dan kemiskinan dari bumi Nusantara gitu. Nambahin dari yang tadi, kalau masalah niat dari Bu Siti luar biasa ya. Saya melihat kegigihannya Bu Siti itu luar biasa. Jadi niatnya itu sampai Bu Sherly saya minta stiker. Saya pertama nggak dong gitu loh, minta stiker yang seperti apa. Saya kirim nih, saya kirim beberapa stiker gitu. Ternyata stiker yang saya mau bikin stiker, saya minta yang foto visual ditumpuk-tumpuk ke atas Bu. Oh ya saya paham, saya foto kayak gini ya Bu. Ya ternyata setelah jadi videonya kirim ke saya. Oh, ternyata ini yang dimaui sama Bu Siti gitu ya. Dan luar biasa saya saja sampai kaget. Ih, saya aja kalau suruh bikin video itu saya nggak bisa gitu loh. Tapi ya bener-bener dan cara ngomongnya itu bisa ngeplak seperti apa yang saya sampaikan gitu. Dan percayalah Bu Siti, semakin sering kita latihan, semakin sering kita akan semakin fasih kita ngomong gitu. Seperti tadi yang Bu Nita bilang, awalnya saya tuh memang niatnya ke Fitsol, tapi kenapa saya jual Nates dulu? Karena memang saya punyanya Nates dulu, nggak apa-apa. Tapi kan ternyata benar, ketika kita sudah latihan, belajar bikin video Nates, konten terus-menerus, akhirnya terlatih. Begitu kita ganti produk baru, kita lebih hebat gitu kan. Kita langsung pinter ceritanya. Karena dari latihan. Jadi memang sesuatu tuh bisa karena biasa. Kayak orang nyetir mobil. Saya dulu lama nyetir mobil, wih takut gak bisa apa. Tapi begitu setelah sering, akhirnya jadi cepet, jadi gampang gitu ya. Maksudnya sudah tahu, oh feelingnya sudah masuk. Nah sama ketika kita bikin konten juga seperti itu. Awalnya bingung mau bikin apa ya. Tapi begitu sudah jalan, akhirnya langsung cepet gitu ya. Bikin kontennya jadi cepet. Terus juga tambahan lagi, ketika kita itu posting gitu ya. Ketika kita posting dan ada orang tanya, nah, itu menjadi ladang kita untuk belajar.
Nah, gitu ya. Makanya saya juga senang. Saya sampai sekarang pun saya masih belajar. Belajar dari apa? Belajar dari setiap pertanyaan yang teman-teman kirimkan ke saya, gitu ya. Dan saya ini bukan orang super yang begitu ditanya, saya bukan AI ya. Begitu ditanya, saya langsung tahu, oh ini jawabannya ini, gitu. Enggak. Tapi kalau saya bisa jawab, saya langsung jawab. Tapi kalau saya nggak bisa, biasanya saya akan ngomong, nanti ya Bu, saya coba tanyakan ke kantor, gitu. Dan tujuan saya apa? Supaya saya juga belajar. Jadi saya sangat senang kalau misalnya dari teman-teman di sini semua ada yang punya masalah ketika ada customer tanya gitu ya, terus nggak bisa jawab, terus tanya ke saya dengan senang hati akan menjawab. Karena apa? Ini menjadi bagian dari saya untuk saya belajar. Ketika saya nggak paham, saya akan belajar. Dan terus terang memang passion saya itu di kesehatan. Jadi memang saya dulu tuh waktu kecil memang cita-citanya jadi dokter gitu ya. Tapi karena salah memilih jurusan, bukan salah memilih jurusan sih. Saya sudah ikut UMPTN, pingin ambil kedokteran, tapi saya nggak keterima. Karena emang saya tuh niatnya masuknya ke universitas negeri, tapi ngerti sendiri kalau zaman dulu masuk ke negeri agak susah gitu ya. Tapi dari situ saya tuh benar-benar menghidupi yang namanya kesehatan gitu. Bahkan ada hal-hal yang Tuhan sengaja tempatkan saya di situ untuk saya tuh bisa mengerti gitu loh. Jadi ngerawat orang sakit, ngerawat luka dan lain sebagainya, saya jadi paham, saya jadi mengerti dan saya tuh seneng gitu loh. Ketika ada orang cerita tentang masalah kesehatan, saya seneng. Ketika ada orang cerita masalah, oh saya habis misalnya kena kanker payudara gini, saya seneng, saya nyimak. Ada orang teman saya, oh saya bayi tabung, wih gimana prosesnya? Saya seneng gitu loh, karena memang passion saya di situ gitu. Jadi bagi saya, ketika ada teman-teman yang tanya ke saya tentang masalah seputar kesehatan, saya dengan sangat senang hati untuk bercerita, berbagi cerita, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum closing dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kita belajar. Jadi setiap ada pertanyaan, kita belajar. Dari situ kita akan lama-lama jadi pinter. Makanya saya pingin juga kalau misalnya ada yang teman-teman misalnya belum bisa closing atau mungkin ada yang bertanya, monggo jika mau Bu, janjian ya, bikin WA call bertiga buat penjelasan. Nggak apa-apa gitu, saya dengan senang hati. Karena bagi saya itu menjadi eh, ladang saya untuk saya bantu teman-teman supaya lebih paham untuk product knowledge-nya, terus membantu orang yang memang membutuhkan supaya penjelasannya lebih detail. Juga nanti kita akan membantu dari segi kesehatannya dia, gitu ya. Terus untuk Bunita, nah untuk Bunita sendiri, nggak apa-apa Bu, dimulai dari orang yang mungkin punya penyakit yang bukan penyakit sih, punya masalah yang berat gitu ya. Dan itu akan membuat Bunita jadi lebih pinter. Terus terang saya awal-awal jual Vitsol banyak yang saya alami. Pertama, ngalami orang yang healing krisisnya parah gitu ya. Healing krisisnya parah, teman saya sendiri. Sampai akhirnya dia setiap kali kalau mau minum Fitsol, dia ke rumah saya. Saya dampingi dia tuh kurang lebih 10 hari mungkin. Jadi setiap hari pulang kerja, dia minum Fitsolnya di rumah saya. Sampai dia sudah lewat healing krisisnya, baru dia pulang. Itu dan sampai sekarang dia masih konsumsi Fitsol sih. Karena dia masih menunggu medical check up-nya dia. Tapi sejauh ini yang dia alami, HB-nya dia sudah naik. Kalau dari segi HB ya. Jadi misalnya HB-nya dia dulu tuh selalu di bawah 11. Terakhir tuh HB dia 14 gitu. Dan dia masih konsumsi Fitsol dan saya berharap dia punya masalah selesai sih. Jadi awal-awal sakit kepala yang luar biasa, sesak napas, tangan lemes, dingin, dan lain sebagainya. Sekarang sudah terlewati semua, tinggal pusingnya sama mungkin dari segi medical check up-nya dia. Dia punya masalah kreatin sama asam urat yang cukup tinggi yang belum terselesaikan gitu. Nah, jadi kita jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Terus juga saya pernah ngalami healing krisis orang sampai murus, sampai akhirnya saya dicap jelek sama itu saudara saya padahal itu ya. Sampai ngomong, ah saya nggak cocok. Ternyata bukan masalah cocok nggak cocok ya kalau kita ngomong konsumsi Fitsol. Tetapi masalah healing krisisnya. Kuat nggak kuatnya kita hadapi healing krisis itu. Dan memang ketika tubuh kita itu lagi drop, healing krisisnya akan lumayan parah. Apalagi kita nggak pernah minum ya, kita nggak pernah konsumsi Fitsol. Terus kita konsumsi Fitsol dan kondisi kita pada saat itu lagi kurang fit atau mungkin kurang tidur dan lain sebagainya itu biasanya healing krisisnya agak parah juga gitu. Tidak apa-apa. Jadi itu adalah bagian. Tapi ada juga itu hanya menemukan yang itu paling satu dua orang dari misalnya dari 30 customer yang saya layani yang agak parah tuh cuma satu atau dua. Jadi nggak apa-apa itu menjadi bagian dari kita untuk pembelajaran supaya kita tahu oh ternyata seperti itu. Ada juga yang sudah konsumsi 2 bulan begitu ketemu yang namanya healing krisis dia nggak cerita ke kita. Makanya penting ya ketika kita punya customer Fitsol, kita sering, atau mungkin customer apapun lah, kita sering chat sama mereka, jalin hubungan, tanya perkembangannya. Karena kadang-kadang sama mereka nggak diminum. Karena apa? Karena mereka merasa healing krisisnya nggak kuat. Akhirnya nggak diminum. Jadi sempat kemarin saya chat salah satu konsumen saya, gimana sudah diminum? Gimana perkembangan minum Fitsolnya sampai sejauh ini? Saya berhenti dulu ya Bu, saya nggak kuat sama healing krisisnya. Loh eman sekali gitu loh, saya tunjukkan. Iya, saya nggak bisa tidur.
pusingnya sih nggak seberapa, tapi saya nggak bisa tidur, terus rasa nggak nyaman sekali di perut dan lambung. Saya kirim, memang dia di fase minggu keempat dan lima. Saya bilang minggu keempat dan lima memang minggu sakit-sakitnya gitu ya. Jadi minggu sakit-sakitnya di mana ketika kamu sakit, meskipun kamu minum painkiller, minum obat penahan sakit, itu nggak akan mempan gitu. Saya bilang sama dia, eman Bu, Ibu sudah sampai sejauh ini, terus hanya karena masalah healing krisisnya Ibu nggak mau. Karena kalau Ibu mulai lagi dari awal, Ibu akan memulai lagi tahap yang dari awal itu, yang sudah dilewati selama 4 minggu pertama gitu loh. Jadi ayo dikuatkan, diteguhkan lah ceritanya. Diteguhkan niatnya untuk tetap lanjut mengkonsumsi Fitsol. Jadi seperti itu. Juga ada yang kemarin sudah sampai masuk ke fase minggu kedua sampai keempat. Dia merasakan sakit lambung, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Saya bilang, ya itu memang fase detoksifikasi. Jadi kadang-kadang lendirnya banyak, atau mungkin yang menstruasi mensnya lebih banyak, atau bahkan mungkin menstruasi mensnya malah nggak keluar. Terus juga badannya meriang, terus mulutnya pahit, nggak enak, nafsu makannya nggak ada, mual, dan lain sebagainya. Nah itu sebagai bagian dari healing krisisnya Fitsol. Tapi nggak usah khawatir karena itu adalah fase-fasenya. Dan ketika Anda sudah melewati fase itu, maka tubuh Anda itu akan benar-benar sehat. Gitu ya. Itu sih yang saya tambahi dari saya. Terima kasih. Be the best. Go Crown and go 1%. Salam sehat. Oke, belajar banyak dari Bu Sherly pagi ini. Catatannya teman-teman ya, Anda catetin nanti jadi bekal untuk ketika Anda ngadepin hari-hari di mana Anda agak bingung. Pertama, belajarlah untuk cari solusi sendiri. Belajar untuk cari solusi sendiri. Ya, karena apa? Agar tidak ketergantungan. Tapi nggak masalah kalau Anda pengen langsung kontak ke mentor Anda, karena memang kita sediakan. Ya, dan yang ketiganya, Anda ikutin aja pertemuan-pertemuan kelas-kelas yang kita siapin untuk Anda dan saya makin maju. Makin pinter, percayalah, makin kreatif, percayalah, suatu saat akan banyak sekali pembeli. Ya, jadi teman-teman, mungkin itu untuk pagi ini ya kelas kita. Thank you untuk 1 jam 1/4 bersama-sama. Infonya untuk nanti malam sudah jelas. Yang keduanya, gimana tadi kita belajar dari Bu Siti, lalu juga dari Bu Nita yang luar biasa, kemudian ditambah dengan dari Bu Sherly. Ya, kita ketemu lagi besok jam 10. Saya berharap Anda punya banyak pengalaman dari pertama ketika konten, kedua, ngadepin banyak sekali masalah pembeli, calon pembeli, atau mengundang nanti malam. Besok kita bahas. Oke? Thank you untuk waktunya. Saya doain semuanya semakin sehat, semakin kaya, dan semakin bahagia. Ya, yang bagi yang bisa nyalain kameranya boleh kita foto sebentar, teman-teman. Yuk, Mi, foto sebentar bagi yang bisa nyalain. Oke ya. Bu Atin, Bu Atin, Bu Siti punya tempat usaha bagus itu buat tadi konten-konten yang lucu-lucu itu bagus sekali ya. Dan Bu Atin juga udah lucu orangnya ya. Bu Siti lebih lucu lagi. Oke, kalau Bu Dita udah makin luwes mantap ya. Oke ya, Fitsal ya. Bu Andayani jangan sampai telat juga. Mbak Ari Kontati semuanya. Smile 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Salam hebat. Luar Luar biasa. biasa. Bye-bye.